Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Kembali lagi kita berdiskusi kelompok untuk membahas mengenai bad practice dan best practice penerapan substansi mutu pelatihan manajemen ASN. Nah, untuk mengawali diskusi kita pada malam hari ini, kita simak video yang pertama terlebih dahulu. Hai Sobat ATR BPN, kini urusan pertanahan bisa jadi lebih mudah, cepat, dan nyaman. Kenalkan, inilah kantor pertanahan virtual Kota Tangerang, inovasi digital terbaru dari kami untuk melayani Anda. Tanpa harus datang ke kantor. Melalui platform ini, Anda bisa mengakses berbagai layanan pertanahan secara daring, mulai dari konsultasi, pengambilan formulir online, unggah berkas yang akan diverifikasi oleh petugas kami, pembayaran PNBP, informasi berkas selesai, hingga penjadwalan pengambilan produk. Semua bisa dilakukan dari rumah, kantor, atau dimanapun Anda berada. Didukung oleh petugas profesional dan sistem yang terintegrasi, kantor pertanahan virtual hadir untuk menjawab tantangan era digital. Sekaligus memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Cukup klik, konsultasikan, dan selesaikan urusan pertanahan Anda tanpa antre, dan sangat mudah. Kantor Pertanahan Virtual Kota Tangerang. Layanan digital, pelayanan optimal. Kunjungi kami sekarang dan rasakan kemudahannya. Berdasarkan video yang telah kita tonton tadi dengan judul Virtual Kantor Pertanahan Kota Tangerang, untuk peristiwa pertama yang terjadi yaitu inovasi virtual office pertanahan oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang, yang merupakan sebuah layanan digital interaktif berbasis tampilan 3 dimensi yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai layanan tanpa kehadiran fisik di kantor. Dalam virtual office ini juga kayak penggunanya dapat memilih layanan seperti unggah berkas, konsultasi pertanahan, hingga permintaan informasi secara mandiri dan real time. Untuk uraian praktik baik atau buruk dari manajemen ASN, yang pertama, ASN di kantor pertanahan Kota Tangerang ini praktik baik mengimplementasikan transformasi digital yang inovatif dengan memanfaatkan teknologi digital twin dalam menghadirkan pengalaman layanan yang menyerupai kondisi kantor fisik. Layanan yang lengkap dan terpadu ini meningkatkan produktivitas ASN dengan mudah koordinasi dan pengolahan permohonan secara digital, meminimalisir birokrasi berbelit serta mendukung prinsip good governance. Dan implementasi layanan virtual menuntut ASN untuk adaptif terhadap inovasi digital, mengedepankan etik kerja dan kualitas layanan yang menjadi standar pelayanan publik modern. ASN di Kantor Pertanahan Kota Tangerang juga sudah menunjukkan profesionalisme dalam menjalankan tugas pelayanan dengan responsif, akuntabel, dan ramah pengguna dalam memberikan konsultasi dan pemrosesan dokumen melalui platform virtual. Nah, dari peristiwa yang tadi kita uraikan, dapat kita lakukan analisa SWOT. Untuk analisa strength atau kekuatan yang pertama yaitu memanfaatkan teknologi digital yang menghadirkan pengalaman pelayanan realistis dan juga interaktif pada kantor pertanahan Kota Tangerang. Selain itu, kekuatannya itu juga untuk mempercepat proses administrasi dan meningkatkan efisiensi pelayanan pertanahan tanpa perlu kehadiran fisik. Untuk yang weakness-nya, kelemahan, yang pertama yaitu ketergantungan pada infrastruktur teknologi dan jaringan internet yang stabil. Maka dari itu jika terjadi gangguan bisa menghambat
pelayanan yang dilayani. Potensi kesulitan bagi masyarakat kurang melek digital atau yang terbiasa dengan tatap muka fisik, butuh investasi berkelanjutan untuk penyelenggaraan teknologi, pembaruan sistem dan pelatihan ASN secara rutin, dan juga perlunya manajemen perubahan yang intensif agar seluruh ASN konsisten menjalankan standar layanan virtual. Untuk analisis selanjutnya itu ada opportunities atau peluang. Yang pertama, pengembangan layanan digital dapat menjadi percontohan bagi kantor pertanahan lain di Indonesia. Nah, untuk peluang lainnya bisa kita tambahkan menarik partisipasi masyarakat luas dengan kemudahan dan kenyamanan akses layanan. Untuk selanjutnya dari ancaman sendiri itu adanya risiko keamanan data dan potensi cyber attack yang dapat mengancam kerahasiaan dan integritas data pertanahan. Untuk ancaman yang kedua yaitu perubahan regulasi yang mungkin memerlukan penyesuaian layanan dan sistem secara cepat. Ya, untuk selanjutnya mengenai berita negatif, berikut merupakan tampilan videonya. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara resmi menahan ASK selaku Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara tahun 2022 hingga 2024 dan ARL Kepala Kantor BPN Kabupaten Deli Serdang tahun 2023 hingga 2025. Ya, keduanya ditahan terkait dugaan korupsi pengelolaan, penjualan dan pengalihan aset PT PN 1 Regional 1 oleh PT Nusa 2 Propertindo. Kedua tersangka langsung dilakukan penahanan hingga 20 hari ke depan di Rutan Tanjung Gusta Medan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari hasil penyelidikan telah diperoleh fakta bahwa para tersangka dengan kewenangan dan jabatannya telah memberikan persetujuan penerbitan sertifikat hak guna bangunan atas nama PT Nusa 2 Propertindo tanpa dipenuhinya kewajiban. Dengan menyerahkan paling sedikit 20% lahan HGU yang diubah menjadi HGB karena revisi tata ruang kepada negara dan telah dilakukannya kegiatan pengembangan dan penjualan oleh PT DMKR terhadap lahan HGU yang diubah menjadi HGB tersebut. Dan telah dilakukannya kegiatan pengembangan dan penjualan oleh PT DMKR terhadap lahan HGU yang diubah menjadi HGB yang mengakibatkan hilangnya aset negara sebesar 20% dari seluruh luas HGU yang diubah menjadi HGB karena revisi tata ruang yang diperkirakan telah mengakibatkan. Nah, mengenai video berita negatif yang mengangkat isu tentang mantan Kepala BPN Sumber Daya Kejati, peristiwa yang terjadi yaitu pelaku yang ditahan mantan Kepala Kanwil BPN Sumatera Utara dan mantan Kepala BPN Deli Serdang ditahan oleh Kejati Sumut. Penahanan pelaku tersebut diduga karena kasus korupsi pengelolaan dan pengalihan aset HGU PT PN Regional kepada PT Nusa 2 Propertindo. Modusnya yaitu ASK menerbitkan sertifikat HGB tanpa memenuhi kewajiban menyerahkan 20% lahan HGU pada negara akibat dari revisi tata ruang. Kalau dari dampaknya sendiri ini menyebabkan hilangnya aset negara sebesar 20% dari lahan tersebut. Uraian praktik buruknya yang pertama yaitu integritas dan etika profesi. Tindakan korupsi seperti penyalahgunaan wewenang untuk menyetujui penerbitan sertifikat HGB tanpa pemenuhan kewajiban yaitu diduga terkait kerugian negara dari pengalihan aset secara fundamental melanggar nilai dasar dan kode etik ASN, yaitu berintegritas dan bebas dari KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya, UB ASN seharusnya akuntabel dalam menjalankan tugasnya sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan. Keputusan yang melanggar hukum demi keuntungan pribadi atau pihak lain menunjukkan rendahnya akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara. Kasus tersebut juga mencerminkan praktik buruk dalam manajemen kinerja karena korupsi atau penyalahgunaan wewenang adalah indikasi dari kinerja yang buruk dan bertentangan dengan tujuan pelayanan publik, di mana sistem manajemen kinerja seharusnya mampu mendeteksi dan mencegah tindakan tersebut. Nah, dari peristiwa yang kedua tadi terkait dengan mantan Kepala BPN Sumut ditahan oleh Kejati, dapat kita lakukan analisa SWOT juga. Untuk yang bagian kekuatan yang pertama yaitu adanya proses penyidikan resmi oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang menunjukkan adanya pengawasan dan penegakan hukum
dalam kasus tersebut. Menambahkan untuk kekuatannya sendiri dari peristiwa ini, yaitu PTPN 1 dan pihak terkait menunjukkan sikap kooperatif dengan proses hukum yang berlangsung, mendukung transparansi dan akuntabilitas. Izin menambahkan untuk yang weakness, kelemahannya yang pertama yaitu adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan sertifikat HGB atas nama PT Nusa Dua Propertindo tanpa mengetahui persyaratan yang ditetapkan oleh negara. Nah, kelemahan berikutnya yaitu dalam penguasaan internal dan tata kelola aset tanah milik negara atau BUMN yang memungkinkan terjadinya peralihan aset secara tidak sah. Kemudian, potensi rendahnya integritas dan profesionalisme sumber daya manusia pada beberapa jabatan strategis BUMN yang terlibat dalam kasus tersebut. Dan weakness atau kelemahan yang terakhir itu proses pengalihan aset yang tidak transparan dan terkesan melanggar prosedur serta peraturan hukum yang berlaku. Adapun untuk analisis opportunities-nya itu yang pertama, kasus ini membuka peluang untuk memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola aset negara agar lebih transparan dan akuntabel. Untuk peluang lain yang bisa kita gali itu bisa menjadi momentum bagi BPN dan juga PTPN untuk melakukan transformasi birokrasi dan peningkatan profesionalisme ASN serta pejabat yang terkait. Untuk analisis selanjutnya yaitu ancamannya, adanya potensi kerugian negara yang signifikan akibat tindakan korupsi dan penyalahgunaan aset strategis negara. Untuk ancaman yang kedua yaitu resiko menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah, khususnya kementerian kita, TR BPN, dan BUMN terkait pengelolaan aset negara. Baik, demikian diskusi kita pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Sampai jumpa pada diskusi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.